Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arema Susmadana dengan nomor Bedodal 4309. Di sini saya akan menjelaskan topiknya mengenai anemia defisiensi besi. Untuk di sini saya memilih topik anemia defisiensi besi dikarenakan untuk prevalensinya yang masih tinggi dan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Selain itu, kondisi ini seringkali tidak disadari oleh penderita karena gejalanya cenderung ringan di awal, sehingga banyak kasus yang baru terdeteksi ketika sudah dalam kondisi yang lebih berat. Di sisi lain, anemia defisiensi besi ini sebenarnya merupakan penyakit yang dapat dicegah dan diobati dengan relatif mudah jika dideteksi lebih dini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai hubungan antara metabolisme besi, regulasi hormonal, dan manifestasi klinisnya. Dengan memahami hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta membantu tenaga kesehatan dalam melakukan diagnosis dan penata laksanaan secara lebih efektif. Baik, untuk anemia defisiensi besi sendiri merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling sering ditemukan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kekurangan zat besi yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, yaitu komponen utama sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Kekurangan hemoglobin sendiri dapat menyebabkan suplai oksigen menjadi tidak optimal, yang sehingga dapat muncul berbagai gejala seperti lemah, pucat, mudah lelah, dan gangguan konsentrasi. Meskipun terlihat sebagai kondisi yang sederhana, anemia defisiensi besi sendiri memiliki dampak yang luas, mulai dari penurunan produktivitas hingga gangguan tubuh kembang pada anak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme, gejala, serta penata laksanaan penyakit ini menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan yang tepat. Yang pertama, yaitu secara klinis sendiri, untuk anemia defisiensi besi sendiri ditandai dengan gejala umum seperti lemah, mudah lelah, pucat, pusing, dan penurunan konsentrasi. Pada beberapa kasus, dapat ditemukan tanda khas seperti kuku sendok atau koilonisia, stomatis angularis, serta atrofi papil lidah yang menyebabkan lidah tampak licin. Selain itu, pada kondisi yang lebih berat, pasien dapat mengalami sesak napas dan aktivitas seperti palpitasi sehingga peningkatan kerja jantung dalam memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Gejala-gejala ini biasanya berkembang secara perlahan sehingga seringkali tidak disadari oleh penderitanya. Selanjutnya, untuk mekanismenya sendiri, anemia defisiensi besi sering berkaitan dengan gangguan metabolisme dalam tubuh. Proses metabolisme ini meliputi absorpsi besi di duodenum dapat bentuk Fe2+, transportasi oleh protein transferin dalam darah, penyimpanan dalam bentuk ferritin di hati dan sumsum tulang, serta pemanfaatannya dalam proses eritropoiesis untuk pembentukan hemoglobin. Dalam kondisi normal, tubuh mampu menjaga keseimbangan antara asupan, penyimpanan, dan penggunaan besi. Namun pada anemia defisiensi besi ini terjadi ketidakseimbangan akibat asupan yang kurang, peningkatan tubuh seperti pada kehamilan, atau kehilangan besi yang berlebihan, misalnya karena perdarahan kronis sehingga cadangan besi dalam tubuh menurun. Metabolisme besi ini juga diatur oleh mekanisme hormonal yang kompleks, terutama oleh hormon hepsidin yang diproduksi di hati. Hepsidin ini berfungsi menghambat kerja ferroportin, yaitu protein yang berperan dalam pelepasan besi dari sel ke dalam sel sirkulasi darah.
Ketika kadar hepsidin meningkat, penyerapan dan pelepasan besi akan menurun, sehingga ketika kadar hepsidin menurun, penyerapan besi akan meningkat. Pada kondisi ini, tubuh secara adaptif menurunkan kadar hepsidin untuk meningkatkan absorpsi besi dari usus dan mobilisasi cadangan besi yang tersisa. Sebaliknya, pada kondisi inflamasi, kadar hepsidin meningkat, sehingga besi terperangkap dalam sel dan tidak dapat dimanfaatkan. Perubahan dalam metabolisme besi ini berhubungan langsung dengan munculnya gejala klinis. Penurunan produksi hemoglobin sehingga tidak kemampuan darah dalam mengangkut oksigennya kurang. Akibatnya, jaringan tubuh mengalami kekurangan oksigen yang dapat menimbulkan gejala seperti lemah, cepat lelah, dan pusing. Hipoksia juga dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung dan sesak napas sebagai bentuk kompensasi tubuh. Selain itu, kekurangan besi juga berdampak pada jaringan epitel, sehingga muncul tanda-tanda seperti kuku sendok dan perubahan pada lidah. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan gaya konsentrasi. Dalam praktik klinis, diagnosis anemia defisiensi besi sendiri dapat ditegakkan melalui pemeriksaan laboratorium. Untuk temuan yang khas meliputi kadar hemoglobin yang rendah, kadar ferritin serum yang menurun sebagai indikator cadangan besi, penurunan kadar serum ion, serta peningkatan total iron binding capacity atau TIBC. Pada pemeriksaan hapusan darah tepi, biasanya ditemukan gambaran eritrosit, mikrositik, hipokrom. Penata laksanaan anemia defisiensi besi dapat berfokus pada dua hal utama, yaitu mengembalikan kadar besi dan mengatasi penyebab yang mendasari. Untuk terapi utamanya sendiri, diberikan suplementasi besi oral, sedangkan pada kondisi tertentu dapat diberikan besi intravena atau transfusi darah jika anemia sudah berat. Selain itu, penting juga mencari dan menangani penyebab seperti perdarahan kronis atau kekurangan asupan nutrisi. Untuk kesimpulannya sendiri, anemia defisiensi besi merupakan kondisi yang terjadi akibat gangguan metabolisme besi yang menyebabkan penurunan hemoglobin dan distribusi oksigen ke jaringan tubuh. Proses ini melibatkan mekanisme kompleks, mulai dari absorpsi, transportasi, penyimpanan, hingga regulasi oleh hormon hepsidin. Gangguan tersebut akan menimbulkan berbagai gejala klinis yang khas dan dapat mempengaruhi kualitas hidup. Namun, dengan diagnosis yang tepat dan terapi yang adekuat, kondisi ini sebenarnya dapat dicegah dan ditangani secara efektif. Berikut penjelasan anemia defisiensi besi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.